Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
Kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Halo, selamat pagi, brother and sister. Izinkan saya atas nama Gereja Kristus di Indonesia menyambut kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, dan saya juga ingin sekali untuk share firman Tuhan melalui Mazmur 138 ayat 1 sampai 5. Perikopnya adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Amin. Melalui ayat ini saya bisa belajar untuk tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya mau mengajak untuk brother and sister untuk bisa sama-sama bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Karena itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita dan melindungi kita dalam kehidupan kita semua. Dan saya juga mau mengencourage bro and sis untuk tetap open video, agar kita bisa tetap fokus untuk beribadah, dan di akhir ibadah kita bisa berfellowship bersama-sama. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua perlindungan-Mu kepada kami, pertolongan-Mu kepada kami Tuhan pada saat hari ini. Engkau telah melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami pun pada hari ini bisa berkumpul Tuhan untuk beribadah bersama-sama kepada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus berkati kami, lindungi kami dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan kami dapat banyak belajar, biar kami bisa terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biar kami terus dapat bertumbuh, dan kami juga pada akhir ibadah ini kami bisa berfellowship bersama-sama. Thank you Tuhan, biarlah kami selalu mendapatkan signal yang terbaik Tuhan, tidak ada yang putus-putus, biar kami terus tetap terkoneksi Tuhan dengan satu dengan yang lain, dan terlebih lagi Tuhan kami tetap terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni setiap segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat
Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, brothers and sisters semuanya. Saya sangat semangat bisa setiap hari Minggu bisa ketemu sama kita semuanya, bisa melihat kita semua juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Mari kita beri aplaus buat sesama lain, karena Tuhan hari ini mempertemukan kita di ibadah, kita bisa berfellowship, meskipun keadaan nggak memungkinkan kita untuk bertemu secara offline, tetapi sudah 1,5 tahun ini kita tetap bisa beribadah, melihat brothers and sisters kita juga di depan layar kita masing-masing ya. Dan hari ini sangat semangat kalau minggu lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi Hartono. Beliau adalah pemimpin kita yang memimpin gereja kita di Nusantara saat ini. Dan pada hari ini, satu kesempatan yang luar biasa lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembimbingnya, Bapak Pendeta Budi Hartono. Ya, beliau adalah Bapak Pendeta Harlem Salim, dan dia dipercaya untuk memimpin gereja kita di seluruh Asia Tenggara. Jepang juga dibimbing oleh Indonesia, juga banyak, ada Rusia juga minta dibimbing, dan sangat semangat melihat gereja di Nusantara bertumbuh ya, sehingga banyak orang-orang diberkati juga di seluruh dunia juga. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari beliau. Saya akan share screen, mari kita siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama, sehingga selepas daripada firman ini kita memiliki kerohanian yang hidup di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Yeskiel. Saya share sebentar. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Selamat hari Minggu semua saudara-saudari. Saya tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini ada banyak kedukaan, kesedihan, mungkin juga kebingungan dan kekhawatiran. Karena itu saya mengajak kita semua di sini untuk bisa datang ke Tuhan kita Yesus, sumber pengharapan kita. Dan kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan kita sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Engkau. Biarlah Tuhan, dalam masa pandemi yang kami hadapi ini, di mana mungkin ada di antara kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, Engkau dan janji Engkaulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami senantiasa. Dan bagi kami semua di sini Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, bantu kami Tuhan untuk betul-betul bergantung kepada Engkau. Dan bisa melihat tujuan Engkau untuk hidup kami di sini. Dan melihat bahwa hidup kami ini bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi untuk kekekalan yang Engkau sendiri sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, pada bulan ini kami bersama-sama bisa belajar menjadi umat Engkau Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Di mana Engkau bisa katakan bahwa kami adalah umat Engkau dan Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah kami bersama-sama akan belajar di buku Yeskiel 37, dan bantu Tuhan kiranya Engkau sertai hamba-Mu, supaya kami sini bisa mendapatkan sesuatu pada hari ini, yang berguna untuk kami, bisa semangat bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita bulan ini adalah bagaimana Tuhan ingin kita bisa menjadi umat Dia, yang Dia sendiri adalah Tuhan. Dan judul pelajaran saya hari ini adalah Spiritually Alive, hidup secara rohani.
Jadi ini bukan hanya kita di sini menjadi umat pilihan Tuhan yang cuman bergereja saja atau kelihatan dari luarnya seperti orang yang beribadah, tetapi di dalam ini secara rohani kita itu sebenarnya sudah kering ataupun mati. Tetapi bagaimana kita bisa hidup secara rohani yang betul-betul hidup kita bisa bukan hanya kita saja bisa tahu itu, tetapi juga orang lain bisa melihat terang itu. Melihat sikap kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saya mengajak kita sama-sama belajar dari buku Yehezkiel 37. Satu cerita yang sering sekali kita dengar. Tapi sering sekali orang juga bisa salah mengerti. Kita sama-sama akan lihat Yehezkiel 37 di ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Yang membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi Tuhan membawa Yehezkiel ke satu tempat, satu lembah. Dan dia mau Yehezkiel lihat di sana. Apa yang Yehezkiel lihat? Yang dia lihat adalah tulang-tulang kering yang berserakan. Satu pemandangan yang Yehezkiel sendiri nggak pengen lihat. Nggak enak lihat pemandangan itu. Karena itu adalah tentang kematian. Nggak ada di antara kita di sini yang suka bicara kematian. Nggak ada dari kita di sini suka lihat kematian. Apalagi pemandangan ini tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, mengapa Tuhan mau membawa Yehezkiel ke sana? Supaya kita tahu bahwa Tuhan lagi mau Yehezkiel bicara kepada bangsa Israel yang di selatan, bahwa inilah cara Tuhan melihat keadaan rohani mereka. Walaupun mereka masih ada sebagai satu bangsa, tetapi mereka sudah mati secara rohani di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 100 tahun sebelumnya, saudara mereka, Israel di utara, sudah diambil habis oleh bangsa Asyur. Kemudian Tuhan kirim nabi demi nabi, termasuk nabi Yesaya, Mika, untuk bicara kepada bangsa ini, tolong kamu bertobat. Bertobat, supaya apa yang terjadi pada kakak kamu di utara nggak terjadi pada kamu yang ada di selatan. Tapi mereka tetap keras hati, sampai akhirnya Tuhan mendisiplinkan mereka. Akhirnya Tuhan membiarkan mereka diserang oleh Babel, dan kemudian dibawa ke pembuangan di Babel. Dan bahkan Yerusalem sendiri hancur lebur. Itu adalah keadaan mereka. Sangat hilang pengharapan mereka. Yehezkiel sendiri, dia sendiri pun ikut di dalam pembuangan itu. Dan waktu dia di pembuangan di Babel itulah Tuhan bawa dia supaya dia bisa melihat apa yang terjadi di tanah perjanjian. Dan di sini adalah di lembah Hinnom di Yerusalem. Tuhan bilang inilah keadaan mereka. Mereka ini sudah seperti tulang-tulang kering yang nggak berguna lagi. Sudah mati. Nah, siapa tulang-tulang itu? Di ayat yang ke-11 dikatakan, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Itu kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bahkan mereka sendiri bilang dan mengakui bahwa mereka sendiri sudah hilang, nggak ada pengharapan lagi. That's it. Sangat keadaan-keadaan yang tidak ada harapan lagi. Apa yang terjadi kok sampai mereka bisa sampai sejauh ini? Di satu pasal sebelumnya, yaitu Yesaya 36 ayat 17, dikatakan mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi tingkah laku mereka begitu menjijikkan Tuhan, sampai itu seperti kayak kain udah kotor dan masih tetap makin dikotorin. Itulah keadaan mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan mereka yang benar adalah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka lebih mencondongkan hati mereka untuk mau menyembah berhala-berhala yang mati itu.
Dan bukan hanya itu, bahkan mereka menyembah, mengorbankan anak mereka sendiri, menumpahkan darah anak mereka sendiri. Bahkan menumpahkan darah orang-orang. Ketidakadilan sudah terjadi, banyak orang yang menjadi sombong akan kekayaan mereka, memikir bahwa mereka itu sudah pintar, mereka sudah hebat, bahkan mereka berlaku tidak adil kepada banyak orang. Kelakuan mereka tidak menunjukkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ini sangat membuat Tuhan sangat sedih. Tuhan sayang mereka, tapi mereka terus melakukan itu. Mengapa mereka bisa sampai tidak taat kepada Tuhan? Kenapa mereka bisa melakukan sejauh itu? Alkitab katakan di Yeskiel 6 ayat 9. Karena hati mereka sudah jauh. Aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Karena mereka terus tidak taat, terus disobey God. Akhirnya lama-lama hati mereka sendiri, malah nggak ada rencana. Tapi yang terjadi lama-kelamaan hati mereka makin jauh, makin jauh, makin jauh. Makin ada distance dengan Tuhan. Dari luarnya mereka kelihatan beribadah. Dari luarnya kelihatan mereka itu beragama. Tetapi di dalam ini mereka sudah sangat jauh dan sudah dingin. Ini seperti gambaran kalau kita mau tahu ya, antara matahari dengan planet-planet yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa untuk tata surya kita, planet yang paling jauh itu adalah Pluto. Dan Pluto itu nggak ada kehidupan. Bahkan itu sangat dingin. Kenapa bisa sampai planet itu begitu dingin? Nggak seperti bumi. Karena Pluto itu yang paling jauh dari matahari. Semakin jauh, semakin dingin. Semakin tidak dapat panas daripada matahari. Intinya semakin kita jauh, semakin kita akan dingin dari Tuhan. Dan ini yang terjadi pada mereka. Makanya Tuhan katakan di Yeskiel 36 ayat 25. Tuhan bilang, aku sangat sayang mereka walaupun mereka menyakitkan saya. Dan mereka makin kurang ajar, makin menjauh dari saya. Saya harus lakukan sesuatu. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ini adalah dua hal yang Tuhan mau lakukan. Pertama, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Bukan cuma sekarang di-upgrade. Enggak. Betul-betul diganti dengan hati yang baru. Yaitu hati yang lembut, bukan hati yang keras lagi. Dan yang kedua, dikatakan Tuhan sendiri mau memberikan roh Dia untuk tinggal di dalam kita. Supaya betul-betul dia bisa tinggal, dia sendiri bisa bekerja, dia sendiri yang bisa memimpin kita. Sehingga seluruh aspek hidup kita itu adalah kehidupan yang dia sendiri akan pimpin. Dia akan buat hidup kita transform. Satu kehidupan yang nggak biasa lagi. Nggak seperti hidup kita yang lama, bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang seperti diimpikan oleh orang di dunia yang nggak kenal Tuhan. Tapi satu hidup yang transformasinya luar biasa sekali. Ini adalah dua hal yang saya mau bicara. Yang pertama adalah hati yang lembut, the tender heart. Dan yang kedua adalah hidup yang bertransformasi luar biasa, yaitu transform heart. Saya mau bicara tentang hati yang lembut. Bagaimana? Kenapa Tuhan mau kita bisa memiliki hati yang lembut itu? Mengapa itu penting? Di Yeskiel 37 ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.
Ini sangat luar biasa. Yehezkiel dibawa ke satu tempat yang tidak ada harapan, yang sangat mengerikan, pemandangan yang udah nggak mungkin, impossible. Tapi Tuhan tanya pertanyaan, Yehezkiel, menurut kamu dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Tuhan memberikan dia satu tantangan, satu keadaan, di mana tulang-tulang yang udah mati itu bisa hidup lagi. Nah, secara common sense daripada Yehezkiel itu nggak mungkin. Mungkin. Dari dia sendiri, nggak mungkin dia bisa lakukan itu. Tapi di sanalah Tuhan mau lihat, mau uji hati daripada Yehezkiel. Dan luar biasa jawaban Yehezkiel. Dia bilang, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu. Saya sendiri nggak tahu. Tapi kamu tahu. You know it. I don't know, you know. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat menarik, karena dulu saya selalu bilang kepada orang, saya kenal Tuhan, I know God. Tapi ada satu saat dalam hidup saya di mana saya sangat tersentak waktu saya mempelajari firman Tuhan dan saya lihat, bukan soal I know God, tapi ini tentang God know me. God knows me. Bukan I know God, but I'm known by God. Tuhan kenal saya, Tuhan tahu saya. Dan ini adalah hati yang disiapkan di Yehezkiel. Di mana Tuhan, saya nggak tahu. Engkau yang tahu. Engkau tahu persis hati saya, Engkau tahu persis keadaan bangsa Israel. Engkau yang tahu, Engkau sendiri yang bisa tahu persis. Bisa nggak tulang-tulang ini bisa hidupkan kembali? Saya rasa kita perlu hati seperti itu. Bukan hati yang sok tahu dan bilang, gua tahu Tuhan. Gua kenal Tuhan. Karena banyak dari kita yang kenal Tuhan cuma dari pengetahuan. Tapi pertanyaan kita hari ini biarkan hati kita nggak untuk dikenal Tuhan? Kita biarkan nggak keadaan rohani kita dilihat oleh Tuhan? Bisa nggak kita hari ini biarkan Tuhan sendiri untuk kenali dan tahu dan kasih tahu kita sendiri bahwa I know you, I know keadaan hati kamu. Bisa nggak kita hari ini? Punya keberanian nggak kita hari ini untuk biarkan Tuhan selidiki hati kita? Karena hanya dengan begitu hati kita bisa lembut. Di Galatia 4:6 dikatakan, roh yang Tuhan berikan kepada kita dalam hati kita adalah roh yang berseru, ya Allah, ya Bapa. Jadi Tuhan berikan kita satu roh dan hati yang baru, di mana di dalam ini roh ini yang akan katakan Abba. Ini adalah roh yang Tuhan berikan di dalam hati kita yang baru. Ini nggak usah dipaksa, ini otomatis. Seperti seorang anak kecil, dia akan cari bapaknya. Dia bilang, papa, papa, papa. Dia akan cari, dia pengen dekat dengan papanya. Dia bahkan ketika ada perlu sesuatu, dia akan panggil papanya. Ada yang dia merasa ketakutan, dia akan panggil papanya. Itu otomatis. Dan dia bilang, roh yang ada di kita adalah roh yang akan seperti itu. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kita hari ini, di dalam keadaan kita, pandemi, dalam keadaan yang nggak gampang ini, apakah roh dalam kita itu menjerit dan memanggil, ya Bapa? Atau kita hari ini bahkan menjauh. Karena kita lihat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan menjadi sulit dan kita mulai kehilangan passion kita. Percaya kita. Dan maka kita berhenti katakan, ya Abba, Bapa. Saya ingat cerita dari buku C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader, yaitu tentang seseorang anak yang namanya Eustace, dan dia menjelma menjadi naga. Dan satu hari dia ingin bisa kembali menjadi anak kecil, itu kembali. Dan untuk bisa menjadi kembali anak kecil itu, dia harus bisa melepaskan kulit dia, dan itu sangat-sangat sakit. Sangat-sangat sakit, dan dia harus mengalami derita itu. Proses itu harus dia lalui untuk bisa kembali menjadi anak kecil itu. Sama juga, Tuhan ingin kita bisa punya hati seperti anak kecil kembali. Hati yang lembut, hati yang mau taat. Hati yang bisa panggil ya Bapa. Tapi mungkin ada banyak dosa-dosa, ada banyak hal-hal sinful nature kita yang kita sengaja biarkan terjadi. Sehingga waktu kita mau kembali punya hati seperti anak kecil itu, kita harus melepaskan, harus melalui satu proses yang menyakitkan, yang gak gampang. Bukan Tuhan mau kita sakit, tapi memang proses itu sendiri untuk kembali yang memang akan menyakitkan. Dan biasanya itu makin sakit karena sudah semakin
keras hati kita. Dan mungkin sudah semakin banyak dosa yang kita sengaja biarkan terjadi. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin keras hati kita, tentu pasti akan makin sakit. Jika kita mau kembali lagi punya hati yang lembut. Nah, saya mau mengajak saudara-saudari kita di sini. Tuhan ingin kita punya hati yang lembut. Dan kalaupun kita harus melalui proses yang gak enak, yang menyakitkan, lalu itu terus. Karena pada akhirnya kita akan punya hati Yustas itu kembali. Tuhan minta kita untuk bertobat. Yeskiel 18 ayat 31 katakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan bilang, saya nggak pengen kamu mati, saya mau kamu hidup. Tapi kamu harus bertobat. Kamu harus kembali taat kepada saya. Kamu tahu disobedient kamu menghasilkan distance, jarak dengan saya. Dan akhirnya membuat dryness. Membuat jadi ada kekeringan dan bahkan kematian. Untuk itu mari kembali lagi. Kamu harus kembali obey saya. Supaya kita bisa dekat kembali. Bertobat. Kembali kepada first love kamu. Kembali kepada cinta kamu yang pertama. Jangan cinta yang ketiga, keempat. Cinta kasih kamu yang semula. Itu yang Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di buku Wahyu. Saya mau tanya saudara-saudari hari ini, apakah kita masih punya cinta kasih kita yang pertama? Ada yang orang sering salah pikir. Orang pikir, saya yang penting saya mau coba taat, saya mau tobat. Akhirnya dia capek satu hari. Setelah jalankan berapa bulan, dia capek. Akhirnya dia bilang hidup sebagai orang Kristen itu gak gampang, capek. Sebenarnya, karena dia salah mengerti firman Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita yang baru itu dan kita taat dengan terpaksa. Nggak ada. Kalau kita lihat sama-sama di buku Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kamu dan saya menuruti kehendak Bapa, kita taat kepada Bapa, bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi Tuhan lain membuat kita jadi taat kepada Dia. Itu adalah otomatiknya. Jadi jangan kita coba mau taat tapi tanpa mengasihi Tuhan. Nggak bisa begitu. Kita harus lembutkan hati kita. Kita harus punya tender heart supaya kita bisa kembalikan kasih yang semula itu dan kemudian ketaatan itu muncul karena kasih kita kepada Dia. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nggak berat perintahnya. Kalau kita mengasihi Dia. Jadi kalau kita merasa, aduh mau taat sama Tuhan berat, itu pasti karena kita nggak mengasihi. Saya mau ngajak saudara-saudari, mari kita kembalikan hati kita supaya bisa lembut untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula itu kembali. Seperti Yeskiel, walaupun dia di tanah pembuangan, tapi ketika Tuhan panggil dia mau taat. Bahkan dia mau biarkanlah Tuhan yang tunjukkan kepada dia apa kehendak Tuhan sebenarnya. Bahkan dia langsung taat waktu Tuhan perintahkan kepada dia. Yang kita akan lihat sama-sama di Yeskiel 37 di ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, berbuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wow, dibutuhkan satu hati yang lembut itu untuk Tuhan bisa kemudian bekerja. Dan apa yang terjadi? Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang itu, dan tulang-tulang itu mulai ada urat-urat, kemudian mulai ada daging, kemudian ada kulit, dan mulai ada bentuknya. Ada skeleton, ada bentuknya, kelihatan tubuhnya, cuma bedanya belum hidup. Karena belum ada nafas Tuhan. Makanya kemudian Tuhan bilang,
Yeskiel, sekarang kamu bernubuat. Supaya betul-betul nafas dari Tuhan itu ada pada mereka. Roh dari Tuhan itu ada pada mereka. Buku di Perjanjian Lama katakan itu sebagai ruah, nafas Tuhan sendiri. Kita bisa sebagai manusia punya tubuh, tapi kalau tidak ada roh Tuhan di dalam kita, tidak hidup dalam kita, kita ini nggak bisa hidup. Tidak namanya hidup. Kita namanya aja sepertinya tubuhnya kelihatannya oke, sehat, tapi nggak hidup. Dan Tuhan ingin supaya betul-betul ada roh itu yang menghidupkan kita. Dan itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya bukan hanya tubuh itu ada, tapi tubuh itu bahkan bisa menjadi satu tentara yang luar biasa sekali. Ini adalah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin supaya rohnya hidup. Supaya hidup kita bukan lagi hidup yang cuma dihidupi oleh diri kita sendiri. Tapi roh Tuhan sendiri yang pimpin. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudari tahu sebagai umat Tuhan, kita sangat harusnya bersyukur. Karena Tuhan memilih tubuh kita ini menjadi tempat kediaman rohnya. Bayangkan, tubuh kita disebut bait Allah Tuhan. Tuhan yang kudus mau tinggal di saya. Ya. Nah sekarang Tuhan itu hidup dalam kita. Pertanyaan saya untuk kita semua di sini. Apakah sekarang hidup kita adalah hidup yang harusnya sangat berbeda dengan orang di dunia yang nggak kenal Tuhan? Atau hidup kita sama? Kalau hidup kita sama dengan orang yang tidak punya roh Tuhan hidupnya, apa gunanya kita punya roh Tuhan? Berarti roh Tuhan yang membangkitkan Yesus. Roh Tuhan yang membuat jemaat mula-mula di buku Kisah bisa begitu luar biasa hidupnya. Roh Tuhan yang ada di Petrus yang sebelumnya penakut menjadi pemberani. Roh Tuhan yang sebelumnya membuat orang-orang biasanya punya alasan, kemudian sekarang bisa hidup, sekarang penuh dengan tujuan hidup yang luar biasa. Kita bisa lihat sangat jelas di buku Kisah bagaimana ketika orang memiliki roh Tuhan. Ketika roh Tuhan tinggal dalam mereka. Lihat bagaimana jemaat bertumbuh luar biasa. Bagaimana hidup orang begitu berbeda. Sampai orang bilang, gila, ini orang bukan orang pendidikan. Tapi kok dia bisa lakukan hal yang begitu luar biasa. Sampai jemaat Tuhan bisa membalikkan dunia. Turn the world upside down. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang tinggal di dalamnya. Pertanyaan saya bagi kamu semua hari ini adalah, apakah roh Tuhan membuat perbedaan dalam hidup saudara-saudari hari ini? Tulang-tulang kering, setelah mendapatkan firman Tuhan, setelah mendapatkan roh Tuhan, bisa hidup kembali menjadi tentara yang besar. Ini adalah pengharapan Tuhan. Dan Tuhan ingin sekali ini terjadi pada hidup kita. Ini adalah poin saya kedua. Transform life. Hidup yang betul-betul berubah. Saya mau tanya saudara-saudara di sini, apakah hari ini waktu kita sedang mengalami pandemi ini, apakah kita hidup sama seperti orang di dunia hidup? Khawatir? Saya tahu itu adalah respons kita yang pertama, kita juga akan khawatir. Kita juga akan takut. Ada takut yang sehat, ada takut nggak sehat. Takut yang sehat adalah kita pakai prokes. Kita pastikan kita menjaga diri kita, menjaga jarak. Kita taat pada apa pemerintah katakan apa juga. Kita juga menjaga imunitas tubuh kita. Itu perlu kita lakukan. Itu adalah takut yang sehat. Tapi apakah ketakutan kita menjadi ketakutan yang tidak sehat? Harusnya sikap kita berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Harusnya kita semua di sini bisa mempunyai satu damai yang melampaui akal pikiran orang-orang sebagai manusia. Sehingga orang dunia bisa lihat bagaimana dalam keadaan ini, dalam kesulitan yang dia sedang hadapi, kok dia bisa punya kedamaian itu. Dari mana? Orang bilang, dulu dia nggak begitu. Nggak mungkin dia itu begitu. Tapi waktu mereka lihat kenyataannya, kamu punya kedamaian yang luar biasa. Melampaui apa yang mereka bahkan bisa bayangkan. Itu adalah tanda jika kita punya roh Tuhan tinggal dalam kita. Yaitu roh yang mentransform hidup kita. Bukannya biasa lagi, tapi hidup yang supernatural, luar biasa. Apakah sukacita kita? Waktu kita sedang menghadapi kesulitan, ada nggak sukacita itu muncul? Kalau kita sama aja dengan orang lain, kalau susah pun mengomel, mengeluh, apa bedanya kita punya roh Tuhan tinggal di dalam kita? Apakah kasih kita berbeda dengan orang yang di luar sana?
Di mana kasih yang kita berikan, bahkan dalam keadaan kita sendiri lagi nggak gampang pun, kita masih tetap bisa giving, tetap bisa go extra mile untuk orang lain. Saya sangat bangga dengan saudara-saudari yang saya lihat selama masa pandemi ini memberikan kasih yang luar biasa. Extra mile. Ada saudara yang sampai jam 1, jam 2 bahkan terus membantu orang lain. Karena ada banyak orang membutuhkan itu. Itu adalah satu kehidupan yang kita tahu nggak mungkin kalau saya sendiri saya bisa lakukan. Tapi roh Tuhan yang tinggal dalam saya, itulah yang lakukan. Itulah yang membuat orang bisa lihat, wow, Tuhan dia benar-benar hidup. Saya masih ingat, ini adalah cerita favorit saya, yaitu kejadian sewaktu Nabi Elia di Gunung Karmel. Saat itu masa kekeringan, banyak sekali nabi-nabi palsu, dan Elia ditantang oleh nabi-nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu mereka beribadah, mereka panggil Tuhan mereka sepanjang hari, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi karena Tuhannya mati. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, terjadi namanya api dari surga yang menjilat korban bakaran itu, sampai orang-orang sekitar semua yang menghina dia sebelumnya melihat itu, dan semuanya mereka katakan apa? Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Itu di buku 1 Raja-Raja 18. Luar biasa, silakan baca itu sendiri. Tapi bagaimana orang yang nggak percaya Tuhan akhirnya bisa bilang, wow, Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Saudara-saudari, bukan hanya kita sendiri yang harus bisa bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Orang-orang di sekitar kita pun harusnya waktu lihat hidup kita, mereka harusnya bisa bilang, Tuhan Anda adalah Tuhan yang hidup. Bisakah hari ini, melalui kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, orang bisa bilang bukan hanya kamu punya tender heart, tapi kamu juga punya transform life. Life yang saya tahu kamu nggak mungkin punya. Tapi karena kamu punya Tuhan itu hidup dalam kamu, kamu bisa lakukan hal yang begitu luar biasa. Saya mau berikan tantangan kepada kita pada bulan ini, saudara-saudari. Coba pikirkan, bayangkan hal-hal yang kamu selama ini nggak bisa lakukan, tapi kamu tahu Tuhan ingin kamu lakukan. Bayangkan tentang diri kamu yang selama ini, kamu bayangkan kamu kayaknya bukan orang seperti itu. Dan bayangkan roh Tuhan hidup dalam kamu, dan roh Tuhan memampukan kamu untuk menjadi orang seperti itu. Bayangkan, tuliskan 2 atau 3 hal itu. Dan bersama-sama kita pada bulan ini, kita lihat bagaimana Tuhan bisa memberikan kita hati yang lembut. Dan juga Tuhan bisa memberikan kita transform life. Tuhan itu bukan cuma tambahan dalam hidup kamu dan saya. Tuhan itu bukan cuma bilang, oh saya bisa bantu kamu lakukan ini dan itu. Bukan. Tuhan mau rombak total sehingga hidup yang kita hidupi adalah hidup yang betul-betul dari Tuhan sendiri. Yang membuktikan bahwa dia sendiri betul-betul hidup di dalam kita. Saya mau tutup dengan ayat ini yang katakan di buku Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nggak ada dari kita mau sengaja cari mati. Tapi karena kita kenal Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Sama seperti dia bisa bangkitkan tulang-tulang itu. Dan dia sendiri bisa menghidupi tulang-tulang itu. Sama juga kita semua harus tahu. Bahwa kalau kita percaya kepada dia, kita akan hidup. Walaupun sudah mati. Bayangkan, kita itu tetap hidup. Walaupun sudah mati. Dan inilah yang terjadi di lembah Hinom. Yang Yehezkiel lihat. Dan Tuhan ingin supaya saudara-saudari semua pada bulan ini bersama-sama kita juga bisa merasakan itu. Kebangkitan dari Tuhan. Sehingga kita bisa bangkit kembali dari kekeringan rohani kita. Kematian rohani kita. Dan kita punya hati yang baru. Dan bukan hanya itu, kita juga punya hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang dipimpin roh Tuhan. Hidup supernatural. Hidup yang tidak mungkin menurut bayangan kita bisa jalani. Tapi itu semua bisa terjadi
Karena roh Tuhan ada bersama dengan kamu dan saya. Semoga pesan hari ini bisa memberikan kita semangat. Dan mari kita bersama-sama lihat Tuhan bekerja bersama-sama pada bulan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau yang luar biasa. Bahkan ketika kami tidak mampu, Engkau sendiri yang datang. Engkau sendiri yang membangkitkan. Engkau sendiri yang memberikan hati yang baru. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan roh Engkau untuk tinggal bersama dengan kami. Seperti yang dikatakan buku Yehezkiel 37 Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua bersama-sama sebagai jemaat pada bulan ini melihat kembali satu kebangkitan rohani. Kembali hidup kami bisa hidup rohani yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami, buatlah itu terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, jemaat. Mari kita beri aplaus ya buat firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita hari ini. Yang saya secara pribadi juga, tadi saya duduk di sini, saya catat apa yang saya belajar, dan apa yang perlu kita sama-sama bisa tumbuhkan dalam jemaat di sini, supaya kita bisa punya kerohanian yang hidup. Bukan hanya notabene kita seorang Kristen atau murid Yesus, tapi seperti tulang-tulang yang berserakan yang dilihat oleh Yehezkiel. Kita tahu bangsa Yehuda dibuang ke Babel pada saat itu selama 70 tahun, dan Nabi Yehezkiel juga ikut dalam pembuangan itu sehingga dia bisa melihat meskipun mereka ada dalam suatu bangsa, tapi sebenarnya kerohaniannya sudah mati. Kita belajar tadi dua hal, mari kita ambil poin ini secara serius. Mari kita punya hati yang lembut, tender heart. Saya mengajak brothers and sisters semuanya, mari kita berlomba-lomba punya hati yang lembut. Jangan biarkan jemaat mengenal kita punya hati yang keras, tapi hati yang lembut. Amin, jemaat. Kalau hari ini hati kita sudah mulai mengeras, mari kita lembutkan kembali supaya kita tidak jauh seperti planet Pluto. Semakin jauh, semakin dingin, dan semakin keras, semakin sulit untuk bisa berubah. Saya ingat dulu waktu saya jadi murid Yesus, 3 bulan pertama, masa di mana krusial bagi saya, karena saya awalnya semangat dan akhirnya hati saya keras. Dan saya hampir meninggalkan Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya dibantu oleh pembimbing saya, dibantu oleh orang-orang dalam grup saya, untuk saya mengembalikan hati, dan akhirnya puji Tuhan, saya ditolong, dan saya mau mengembalikan hati saya untuk kembali bisa bangkit, dan hari ini saya bisa semangat. Seandainya tidak ada yang menolong saya pada saat itu, saya sudah meninggalkan Tuhan, dan kembali kepada dosa saya yang lama. Hari ini, biarkan grup kita menolong kita, biarkan brothers and sisters bisa menolong kita, supaya kita kembali punya hati yang lembut. Yang kedua, kita belajar tentang transform life. Saya suka tadi dikatakan Bro Harlem, Tuhan itu bukan tambahan dalam hidup kita, tapi Tuhan itu yang seharusnya merombak seluruh hidup kita. Kadang-kadang waktu kita mengenal Tuhan, kita tambahkan ada sedikit nilai Tuhan. Bukan, tapi biarkan Tuhan yang merombak semua hidup kita, yang memimpin semua hidup kita, sehingga kita kembali punya kerohanian yang semangat. Amin, brothers and sisters. Mari kita bangkit, mari kita semangat dalam kerohanian, dan kita bisa mengimpact banyak orang dari pernikahan kita. Saya selalu men-challenge orang-orang yang menikah. Sebelum kita pergi melayani, perbaiki dulu pernikahan kita. Ya, nggak bisa kita mau membantu hidup orang lain, kok pernikahan kita sendiri juga sangat banyak sekali perlu diperhatikan. Jadi mari bangkit pernikahan kita, mari bangkit parenting kita, jadi orang tua yang bisa membimbing anak dengan baik, sehingga itu akan menginspirasi orang waktu kita pergi menolong dan membantu hidup orang lain. Semangat ya para menikah, mari bisa bekerja sama untuk bisa memperbaiki pernikahan masing-masing, parenting masing-masing. Single juga jaga kemurnian. Kalian hari ini yang sedang berpacaran, jaga kemurnian, sehingga ciuman pertama kalian ada pada saat pemberkatan. Itu saya challenge Hari dan Yusi.
Ciuman pertama kalian harus terjadi di pemberkatan pernikahan. Amin. Supaya semuanya single hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin jemaat. Sekarang kita akan mengadakan perjamuan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita semuanya. Bagi kita yang sudah ada roti dan anggur, mari kita persiapkan bersama-sama. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini buat satu pengorbanan sekaligus menjadi inspirasi buat kami bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia ini untuk melayani kami, bukan untuk dilayani. Hari ini Tuhan, kami mau dilayani untuk kerohanian kami hidup kembali. Kami mau dilayani untuk kami bisa bangkit kembali. Kami mau dilayani untuk kami dari yang jauh, sehingga kami bisa dekat dengan Engkau. Setelah kami dilayani, kami akan berjuang juga untuk melayani orang-orang yang ingin datang kepada Engkau, ingin bisa diselamatkan, ingin bisa dipulihkan hubungannya. Pakai kami semuanya, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Engkau terjadi dalam setiap aspek kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Engkau kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh
Amin. Mari kita bisa terus ya menghargai kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan, untuk kita bisa terus hidup untuk boleh dipakai Tuhan. Sehingga hidup kita yang sekarang bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk tujuan Tuhan, memberikan keselamatan, memberikan penghiburan, sehingga melalui hidup kita akan ada banyak orang-orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Amin. Ibadah kita akan tetap kita lanjutkan, namun ada beberapa watak jemaat yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, dan mohon perhatian untuk jemaat. Untuk watak jemaat yang pertama, sangat semangat kita telah disampaikan oleh Tuhan ya, dari bulan ke bulan hingga hari ini kita bisa sampai di bulan Agustus. Sangat bersyukur kita bisa sampai di bulan ini, dan seperti halnya tadi yang disampaikan di dalam khotbah, bulan ini kita akan saat teduh dari kitab Yehezkiel, kitab yang akan membantu kita untuk bisa mengembalikan, membangkitkan semangat kita. Saya ingin mengajak murid-murid ya, saya ingin mengajak kita semua, mengencourage kita semua, mari kita bisa mengambil waktu untuk terus bisa membangun hubungan dengan Tuhan saat teduh dari kitab Yehezkiel, sehingga kita semuanya akan bisa semakin semangat dalam kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih luar biasa, dan tentunya kita semua akan menjadi pekerja-pekerja di dalam kerajaan Tuhan. Mari semangat saat teduh dari kitab Yehezkiel. Dan untuk pengumuman yang kedua, sangat semangat juga ya, untuk ibadah midweek pada minggu ini juga kita akan mengadakannya melalui DT, Discipling Time. Ini kesempatan untuk kita semua murid-murid Yesus untuk bisa bersama-sama dengan pembimbing-pembimbing rohani kita bisa spend time, mengambil waktu untuk bisa dibimbing apapun yang kita mau bertumbuh, sehingga melalui pembimbingan yang akan kita lakukan, apa yang menjadi goal kita dalam kerohanian, dalam pertumbuhan pernikahan, apapun yang akan kita capai, kita bisa diskusikan bersama-sama dengan pembimbing-pembimbing rohani kita. Untuk waktunya kita bisa diskusikan bersama-sama dengan pembimbing-pembimbing kita. Dan semangat juga untuk ibadah minggu depan, kita juga akan tetap mengadakan virtual interactive Sunday service pada tanggal 8 Agustus, pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, pada pukul 9.30 sampai dengan selesai. Dan sekaligus ini juga menjadi undangan yang kita juga bisa bagikan kepada orang-orang yang kita kenal, untuk mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kita, belajar dari firman Tuhan, dan tentunya kita bisa berfellowship bersama-sama pada minggu depan. Itu saja untuk watak jemaat. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk boleh mempersiapkan persembahan kita. Dan untuk persembahan minggu, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh memberikannya melalui dompet digital yang ada di handphone kita masing-masing. Karena hari ini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan semakin dimudahkan. Ada banyak ya aplikasi dompet digital, baik GoPay, OVO, Dana, Shopee, Link, semuanya bisa kita pakai. Kita tinggal scan aja QRIS yang ada di layar kita masing-masing, maka kita bisa mengirimkan persembahan kita. Dan saya juga ingin mengajak kita semua, ini adalah waktu yang terbaik, waktu yang sangat tepat ya, di awal bulan, mari kita bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita bisa mengirimkannya melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 02312609000 dengan atas nama Yayasan Gemah Kristus Damai di Indonesia. Mari kita bisa terus punya hati yang mau memberi kepada Tuhan. Dan untuk persembahan, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang sungguh sangat baik, thank you Tuhan buat kasih kebaikan dan kemurahan hati Engkau yang terus-menerus Tuhan kami bisa rasakan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau mengcover, melindungi kami Tuhan dari
waktu ke waktu hingga hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama Bapa datang ke hadapan Engkau, menunjukkan Tuhan, kami mau bersyukur, mau juga Bapa punya hati yang mau memberi kepada Engkau dengan segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Tuhan yang sangat baik, kami mau membawa persembahan kami dari hati kami yang terbaik, dari segala sukacita kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ke hadapan Engkau, dan biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau, sehingga Bapa melalui setiap persembahan ini akan kami gunakan Tuhan untuk pelayanan di dalam kerajaan Engkau, sehingga Bapa melalui semuanya itu hanya nama Engkau saja yang akan dimuliakan. Tuhan yang sangat baik, kami juga Bapa mau datang dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, tanpa perlindungan Engkau maka tidak akan mampu kami Bapa untuk melewati hari-hari kami. Kami mau memohon kepada Engkau, biarlah Bapa, Engkau yang akan terus mengcover kehidupan kami, melindungi kami Bapa 1 minggu ke depan, sehingga di dalam setiap pekerjaan kami, usaha yang akan kami lakukan, kami bisa maksimal Bapa. Dan Engkaulah ya Tuhan, yang akan membuka tingkap-tingkap langit, yang akan membless setiap usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, hari ini bagi kami yang rindu sekali Bapa untuk boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, biarlah Engkau Tuhan, yang akan mempertemukan kami Bapa, yang akan menunjukkan jalan, membuka banyak pintu Tuhan, untuk kami juga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Thank you Bapa, buat setiap berkat yang Engkau berikan, di atas segalanya itu Tuhan, ampunkan buat setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu, melalui Nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Dan sembari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama bernyanyi dari tempat kita masing-masing. Mari memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Song Ministry akan membantu kita dengan lagu Banyaklah Yang Kau Lakukan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, bagiku ya Tuhanku, bagiku ya Tuhanku, bagiku ya Tuhanku. Ya, ibadah kita sudah selesai. Mari murid-murid Tuhan dan kita semua berdoa dan kita tutup ibadah ini hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini kami bisa sama-sama berfellowship, kami juga bisa bernyanyi untuk Tuhan, dan juga kami bisa Tuhan belajar ya dari firman Tuhan untuk bisa kembalikan hati kami menjadi hati yang lembut
dan mengubah hati kami sepenuhnya. Kami mau serahkan semua dalam Tuhan, supaya kami masing-masing bisa belajar bertumbuh dari area-area yang kami perlu bertumbuh, Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami juga mau berdoa buat kami semua yang ada di sini, mulai dari Piwa, sangat bersyukur buat Piwa semua dalam sehat. Mari Tuhan bless masing-masing Piwa yang hari ini dalam sehat, bantu kehidupan mereka juga Tuhan Yesus bisa tetap terjaga dari coronavirus hari ini. Bagi kami juga yang married, Tuhan bless untuk bisa bertumbuh, untuk sehat dalam pekerjaan juga, dalam parenting, dan setiap hal yang kami butuhkan, mari Tuhan bless. Single juga Tuhan bless ya, dalam pekerjaan juga di dalam pasangan hidup, termasuk juga yang kami dalam kuliah, Tuhan bless untuk bisa kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga semua kami Tuhan Yesus yang ada di sini, yang mungkin dalam keadaan kurang fit, Tuhan bless, pengobatan sedang dilakukan, ataupun perawatan sedang dilakukan, mari Tuhan bless. Setiap hal yang kami dilakukan hari ini membuat kami bisa lebih baik dan bisa pulih kembali Bapak dalam kehidupan kami. Thank you Bapak yang baik, sebentar kami juga akan kembali ke aktivitas masing-masing. Mari Tuhan bless, supaya dalam 1 minggu ini kami bisa semangat sama Tuhan, kami tetap bisa belajar untuk bertumbuh sama Tuhan. Terpuji Engkau di dalam semuanya, di dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Thank you. Happy Thank Sunday. you. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday semua. Hai Roma.